Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali lagi dalam episode yang ke-144. Mari kita berdoa sebelum kita mulai program hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, anugerah, kemurahan-Mu, dan pertolongan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kasih setia-Mu dan kasih karunia-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini ke tangan kasih-Mu, dan Engkau yang akan memimpin kami selama kami mengikuti program All by Grace ini. Kami boleh menimba apa yang telah Engkau wahyukan untuk disampaikan kepada kami, dan itu semua akan berguna besar untuk memupuk dan membangkitkan iman kami, dan kehidupan rohani kami boleh semakin naik ke next level. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan, sama-sama boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berserah, dan kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Hidup ini hanya sementara, segalanya kan berlalu sirna. Masih banyak manusia dunia tak sadari hidup singkat fana. Semua di dunia hanyalah sementara, lalu sirna jadi hamba. Serahkan, merasa puas senantiasa. Gunakanlah semua waktu yang ada, hargailah kesempatan semua. Rasa puas atas semua jauhilah sikap yang serakah. Semua di dunia hanyalah sementara, lalu sirna jadi hamba. Berjagalah, jangan sampai serakah, merasa puas senantiasa. Berjagalah, jangan sampai serakah, merasa puas senantiasa. Kata serakah atau tamak atau rakus merupakan kata-kata yang tidak enak didengar telinga, karena terkesan kasar dan menghina orang. Tak seorang pun yang suka dijuluki atau dilabel sebagai orang serakah, atau orang tamak, atau orang rakus. Begitu mendengar kata serakah atau tamak atau rakus, kita cenderung berkata, untung aku bukan orang yang demikian. Atau segera kita terlintas orang-orang yang kita kenal atau yang muncul di media sosial atau di televisi yang karena serakah sehingga menggelapkan uang perusahaan atau korupsi istilahnya, dan tindakan mereka sungguh merugikan pihak lain, bahkan pemerintah sekalipun. Ada sebuah anekdot tentang seorang anak kecil yang sedang menangis di pinggir jalan. Seorang pria melihat anak itu menangis, segera menghampirinya dan bertanya, "Adek, kenapa kamu menangis?" Anak itu dengan terseduh-seduh menjawab, "Uangku jatuh di selokan dan hilang." "Oh, berapa uang yang hilang?" 5.000 Pak. "Oke, kalau gitu ya sudah, sini Om kasih kembali ya uang 5.000 yang hilang itu. Nih, terima." Menerima uang 5.000 dari pria itu, si anak malah menangis makin kencang, membuat sang pria itu menjadi bingung. Loh,
Kamu kok masih menangis lagi? Kan uang yang hilang sudah kuganti dan sekarang kamu sudah punya kembali 5.000 rupiah seperti semula. Iya Om, aku menangis soalnya kalau saja uangku tidak hilang, sekarang aku sudah punya 10.000 bukan 5.000. Ya, anak itu tetap sedih karena menginginkan lebih, dan lebih lagi. Sesungguhnya benih keserakahan sudah ada dalam kehidupan manusia sejak kecil, tercermin dari awal dari tindakan-tindakan yang sederhana seperti menginginkan lebih atau lebih dan tak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki, menginginkan milik orang lain dan tidak mau berbagi, tidak mau kalah, apalagi mengalah, yang maunya menang sendiri, marah pada saat dia kalah bermain dan hal-hal kecil lainnya. Jika tidak sadar dari dini, itu semua akan berakar sangat dalam dan membentuk karakter serakah atau tamak atau rakus yang padahal kita sendiri pun tidak menyukainya. Karena keserakahan, banyak orang jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa, dan rentan melakukan tindakan yang membahayakan diri maupun orang lain. Ya, bahkan sampai ada yang nyawa pun dipertaruhkan. Ya, keserakahan merupakan hasil atau buah dari benih yang sudah ditanam sejak lama dalam diri seseorang. Keserakahan bisa hadir dalam berbagai bentuk, mempengaruhi segala lapisan manusia, terjadi di segala tempat dan di segala waktu. Ketahuilah, banyak kejahatan dan malapetaka terjadi di dunia ini merupakan akibat dari tindakan perbuatan yang berakar pada keserakahan atau ketamakan. Dalam realita, gegara keserakahan, banyak hubungan menjadi hancur, pertikaian hingga nyawa melayang pun ada, hanya karena masalah pembagian warisan setelah keluarga mereka yang meninggal dunia. Karena keserakahan, banyak terjadi kasus korupsi, kehancuran reputasi, kehancuran rumah tangga, kebangkrutan usaha dan ekonomi, PHK, cita-cita pupus dan masa depan, bahkan berbagai tragedi rentan terjadi. Demikian juga keceriaan dan kebahagiaan rumah tangga, masa depan yang cemerlang, pertumbuhan dan pengembangan usaha, peningkatan karir dan profesionalisme, financial freedom menjadi korban bila keserakahan dibiarkan berkuasa atas hidup seseorang. Ada sebuah pepatah Latin yang berbunyi, "Gula plures intermit quam gladius." Artinya, kerakusan itu membinasakan lebih banyak hal dibandingkan pedang. Kata rakus dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian suka makan banyak dengan tidak memilih, lahap, glojoh. Ya, namun pengertian kata rakus secara luas dimaknai ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan, loba, tamak, serakah. Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan orang-orang yang berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu secara berlebihan yang sebenarnya sudah dimilikinya. Sayangnya, mereka yang serakah itu akhirnya berujung pada penderitaan karena keserakahan sudah membuat mereka jatuh ke dalam pencobaan, dosa, dan berujung pada kehancuran hidup. Keserakahan sering terlihat ketika seseorang secara terencana merampas milik orang lain dengan tega niat, teman makan teman, atau ada juga yang rela memutuskan hubungan gegara berebut harta benda. Manusia cenderung sulit mengendalikan keinginan untuk memiliki apa yang bukan haknya. Keinginan bila tak dibatasi akan memacu sifat rakus atau serakah muncul dan tak terkendali. Sesungguhnya, keserakahan sering menggiring orang kepada perilaku yang salah dan menyimpang dari kebenaran yang semata-mata bertujuan untuk mementingkan diri sendiri. Contoh di dalam Injil yang menyatakan tentang Yudas Iskariot yang dikarenakan keserakahan, ia tega mengkhianati Yesus Kristus gurunya dengan menjualnya seharga 30 keping perak. Yudas lebih menginginkan uang daripada Tuhannya dan rela kehilangan segala-galanya, termasuk semua rekan-rekan seperjuangannya. Tercatat dalam Markus
pasal 14 ayat 10 dan ayat 11, Yudas mendatangi para imam kepala dengan tujuan ingin menyerahkan Yesus kepada mereka dengan harapan mendapatkan sejumlah uang. Bahkan Yudas Iskariot dengan sengaja mengadakan perundingan dengan para imam kepala untuk menangkap Yesus, yaitu ketika ia memberikan sebuah ciuman pengkhianatan. Keserakan inilah yang pada akhirnya menggiring Yudas Iskariot kepada kehancuran hidup. Penyesalan selalu datang terlambat, tiada gunanya. Sebab Yudas Iskariot, dia mengakhiri hidupnya dengan mengerikan dan tragis, yaitu mati secara gantung diri. Pada dasarnya Tuhan tidak melarang seseorang memiliki kekayaan. Tuhan juga tidak mengharuskan umatnya harus hidup di dalam kemiskinan. Yang berbahaya adalah keserakahan dijadikan motivasi demi memperoleh kekayaan, sehingga orientasi hidupnya hanya ditujukan untuk memenuhi keinginan diri yang duniawi. Itulah kesalahan yang memprihatinkan. Sejatinya Tuhan menginginkan saat kita memperoleh dan dipercayakan banyak berkat, kita wajib bertanggung jawab untuk mengelola dan menyalurkan berkat itu dengan cara yang bijak, cara yang benar, dan berkenan kepada Tuhan. Tema program All by Grace hari ini adalah keserakahan. Kiranya melalui pembahasan tema episode ini, kita dapat belajar bersama, kita mengoreksi diri agar bisa terbebaskan dari jerat keserakahan, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar bersama ciri-ciri manusia yang serakah. Antara lain, yang pertama, tidak pernah merasa puas. Boleh dikatakan salah satu kelebihan, tapi bisa juga salah satu kelemahan yang dimiliki hampir semua manusia adalah sulit merasa puas. Selalu merasa ada yang kurang, sehingga ingin memperoleh lebih lagi. Prinsipnya, jika bisa mendapatkan lebih, jangan mau dong merasa puas dengan yang segini doang. Memang sah-sah saja dalam beberapa hal kita tidak boleh cepat merasa puas. Misalnya dalam kapasitas untuk belajar banyak hal. Jika demi memperluas pengetahuan dan wawasan dengan belajar lebih, jangan cepat berpuas diri dan berhenti belajar. Bagi yang cepat merasa puas, tentu ia tidak akan berusaha atau berkorban lebih untuk mendapatkan atau menghasilkan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Garis perbedaannya memang sangat tipis bila dibandingkan dengan orang yang malas atau orang yang enggan. Tuhan menginginkan kita dapat menjalani sebuah kehidupan yang benar-benar hidup, yang luar biasa. Potensi-potensi bisa terrealisasi dengan baik. Jangan sampai perasaan cepat puas menghalangi untuk mendapatkan apa yang sudah Tuhan tentukan dan sediakan bagi kita sekalian. Namun, bila motivasi di balik keinginan untuk mencapai lebih itu sudah menyimpang, maka kita perlu berhati-hati. Semua kembali lagi kepada motivasi. Jangan sampai perasaan tidak puas itu demi persaingan, kompetisi, ya pamer, gagah-gagahan, atau membangun reputasi diri, dan semua itu rentan mempengaruhi motivasi kita berubah menjadi keserakahan. Tak terpungkiri ada orang yang motivasi awalnya benar, tapi seiring berjalannya waktu, berubah pula dia menjadi menyimpang dan akhirnya terkontaminasi dan terbentuklah karakter serakah yang memang tidak baik dan bisa berdampak buruk bagi dirinya dan bagi orang lain. Ada sepasang suami istri sempat mengalami masalah keuangan yang pelik dengan hutang menumpuk sampai kondisinya minus. Menyadari kondisinya yang tidak bisa dibiarkan demikian terus, mereka berkonsultasi dengan pendeta. Setelah konseling, diarahkan dan untuk membereskan beberapa hal yang memang harus diprioritaskan. Mereka menaatinya dan melangkah dengan iman. Perihal keuangan yang berhubungan dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan, mereka lebih dahulu selesaikan. Perlahan tapi pasti, kondisi mereka pun membaik. Satu persatu hutang mereka dapat dilunasi dan mereka pun diberkati Tuhan hingga mampu ikut menabur dalam beberapa proyek pekerjaan Tuhan. Karena situasi keuangan yang sudah mulai membaik, mereka mulai mencoba lagi berinvestasi dalam peluang-peluang baru.
Ketika investasi yang satu tampak berhasil, mereka mencoba merambah ke bidang yang lain lagi. Namun semuanya itu dilakukan dengan tanpa perhitungan yang matang, atau didoakan dulu dengan serius, atau terlebih dahulu berkonsultasi dengan pembimbing rohani atau orang yang berpengalaman. Mereka invest ini, invest sana, ya berakibat komitmen keuangan yang berhubungan dengan Tuhan pun mulai diabaikan. Lama-kelamaan, investasi yang menurut perkiraan mereka bisa beruntung malah menjadi rugi dan bahkan macet. Akhirnya mereka jatuh lagi ke dalam keadaan gali lubang, tutup lubang. Hutang pun semakin menumpuk kembali, bahkan melebihi dari hutang sebelum-sebelumnya. Semua masalah petaka dan kesusahan timbul karena sifat yang tidak pernah merasa puas, dalam artian yang menjurus kepada keserakahan. Selalu merasa kurang dan kurang. Sedangkan yang diingini mereka adalah lebih dan lebih lagi. Perlu disadari, karakter serakah tidaklah terjadi dalam semalam. Sebagai manusia yang mewarisi dosa asal dari Adam dan Hawa, tak terpungkiri bahwa benih keserakahan itu sudah ada di dalam setiap pribadi, baik disadari atau tidak. Hanya saja, kalau kita memupuknya, memberikan pupuk, menyirami, disirami dengan air, maka benih keserakahan itu akan bertumbuh dan sifat serakah pun akan terbentuk. Perhatikanlah saja anak-anak balita yang walaupun tangan mereka sudah memegang satu mainan, ketika melihat ada mainan lain yang menarik, mereka pun menginginkan mainan itu tanpa melepaskan mainan yang ada di tangannya. Ia menginginkan semuanya. Sejak kecil, benih itu sudah ada. Namun jika anak itu dibesarkan dan ditanamkan pengertian yang benar, maka karakter keserakahan itu pun tidak akan tertanam dan terbentuk atau bertumbuh menjadi suatu karakter serakah di kemudian hari. Tidak ada manusia yang menjadi serakah hanya dalam satu malam. Semua itu adalah hasil pembentukan karakter yang dipupuk dari hal-hal kecil, hal-hal sepele yang mungkin dianggap biasa saja, tetapi sebenarnya berbahaya. Seseorang bisa menjadi koruptor, bisa jadi awalnya dari korupsi kecil-kecilan. Sedikit saja, tidak apa-apalah. Tidak ada yang tahu juga, bosku banyak duitnya, ya tidak akan tahu kalau kehilangan uangnya hanya cuma segitu. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, jumlah segini sepertinya kurang dan tak ketahuan juga, akhirnya mulai naik jumlahnya. Ya, keinginan manusia ibarat sebuah lubang tanpa dasar. Meskipun diisi terus, tidak akan pernah penuh. Penulis Amsal pun menyatakan hal yang sama di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-20 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, seperti jurang kematian tidak pernah penuh meski terus diisi. Demikianlah keinginan manusia tidak pernah puas. Cermatilah Raja Salomo, raja yang paling berhikmat, terkenal, kaya, dan bergelimangan hartanya. Namun ia menyadari bahwa bila hidupnya hanya untuk memuaskan keinginan, itu takkan ada habisnya. Selalu akan ada lagi yang harus dipenuhi, akan ada lagi hal yang baru yang harus dicoba, barang baru yang harus dimiliki, dan lain sebagainya. Salomo bahkan menulis satu kitab dalam pembukaannya saja sudah membuat suram suasana. Salomo mengatakan kesimpulan kehidupan dengan satu kata, sia-sia. Salomo berkata demikian, karena sudah berusaha mencari kepuasan dalam hal-hal yang terbatas, hal-hal duniawi, hal yang tak pernah bisa memuaskan keinginannya, dan ia sudah mencobanya semua. Dan ia pun berkata dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat ke-9, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya, Blaise Pascal, filsuf dari Prancis, pernah berkata, dalam hati manusia ada sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali oleh Sang Pencipta. Namun dalam realita manusia tetap terus berusaha mencari sesuatu apapun dan dimanapun
agar kekosongan itu bisa terisi. Rasa puas sungguh sulit diperoleh. Sebagai manusia berpikir, harta benda bisa mengisi kekosongan. Mereka menganggap dengan memiliki uang sejumlah sekian, kekosongan batin akan terisi, bisa merasa puas, dan hidup bisa bahagia. Padahal ketika berbicara soal harta benda duniawi yang tak kenal batasan cukup, seringkali itu mengecewakan. Karena tidak ada jaminan pasti akan memberikan kepuasan sejati. Tidaklah heran manusia sulit mengalami kepuasan padahal sudah memiliki banyak tetapi tidak mendapatkan rasa puas juga, dan kekosongan batin tetap tak terisi. Maka manusia terus mencari sesuatu yang lain agar rasa puas dan kekosongan dapat terisi. Memang benar kata orang bijak, harta benda adalah tuan yang buruk, karena tuan ini selalu merasa tidak cukup, tak pernah merasa puas, melainkan selalu menginginkan lebih dari budak atau hambanya. Penulis kitab Ibrani memperingatkan kita dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat dengan 5 bagian A, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Janganlah menjadi hamba uang atau harta benda. Sekali ia menjadi tuan atas hidup, kita akan dibuatnya menjadi manusia yang takkan pernah memiliki rasa puas, selalu merasa kurang, merasa kekosongan belum terisi, dan kita akan terus berputar-putar dalam upaya mencari sesuatu dari dunia agar kekosongan itu terisi dan rasa puas bisa diperoleh. Sejatinya, mencari kepuasan dan kebahagiaan dari hal-hal duniawi adalah usaha menjaring angin. Karena tak satu pun di dunia yang sanggup memberikan kepuasan sejati dan kebahagiaan terlepas dari apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang ada. Sebaliknya, perlahan tapi pasti kita rentan jatuh ke dalam keserakan, karena ketika tidak menemukan kepuasan di titik ini, akan kita coba lagi mencapai titik yang lain. Apapun berapapun risikonya, kita rela korbankan baik diri sendiri, pasangan hidup, anak, orang tua, bahkan Tuhan pun kita rela ikut dikorbankan. Tak sedikit orang yang demi harta, demi uang, rela mengesampingkan Tuhan yang adalah sumber dan pemberi berkat daripada uang itu. Teguran Tuhan melalui Yeremia dan Yesaya berlaku juga bagi kita masa kini. Tertulis dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 dan Yesaya pasal 55 ayat kedua mengatakan, umatku melakukan dua macam dosa. Mereka membelakangi aku, sumber air pemberi hidup bagi manusia. Mereka membuat bagi dirinya kolam bocor yang tak dapat menahan airnya. Yesaya 55 ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tidaklah heran harta benda yang dikumpulkan tak pernah cukup, karena seperti diisi ke dalam kolam bocor. Hal ini harus kita sadari sedini mungkin. Jika tidak, hidup kita akan terus berputar-putar dan terjerat dalam lingkaran yang sama. Akhirnya kita menjalani suatu kehidupan dengan pola yang salah, bertindak salah, dan pasti akan berakhir dengan salah pula. Kita akan tampak kurang bijak dalam mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, jika semuanya hanya demi memuaskan keinginan duniawi yang tak pernah ada habisnya. Ada seorang wanita yang dilabel buruk di kotanya karena dikenal bergonta-ganti pasangan. Wanita lain tak mau dekat-dekat atau bergaul dengannya. Mungkin takut suami mereka juga akan direbut oleh wanita tersebut. Betapa hampa, kosong, dan kesepian hidup wanita ini. Bahkan ia hanya berani melakukan aktivitas hariannya di siang hari saat matahari sedang terik. Namun suatu hari, ketika ingin mengambil air di sumur, seorang pria asing yang tak pernah dijumpainya duduk di sana. Tak hanya itu, pria itu bahkan meminta air daripadanya. Wanita ini sangat terkejut karena dalam budaya mereka tidak lazim laki-laki buka pembicaraan dengan wanita di tempat umum, apalagi mereka bukan sebangsa. Pria itu mengeluarkan beberapa statement yang mengundang
pertanyaan dari wanita itu, sehingga terjadilah percakapan yang sampai pada satu taraf. Wanita itu terkejut karena pria asing ini tahu semua yang diperbuatnya, termasuk pernah mempunyai 5 suami, dan pria yang tinggal bersamanya saat ini pun bukan suaminya yang sah. Pria itu membuka pengertiannya bahwa rasa puas sejati takkan mungkin didapatkan dari manapun. Sebaliknya, ia akan selalu merasa haus akan kasih sayang, selalu tidak pernah puas meskipun sudah bergonta-ganti pasangan sampai 5 kali. Karena sudah mencari kepuasan di tempat yang salah. Kepuasan sejati hanya bisa ditemukan dalam air hidup yang ditawarkan dan dimiliki oleh pria itu. Mungkin bagi kita, kisah ini sudah tidak asing lagi, karena bisa kita temukan dalam Injil Yohanes pasal 4, dan pria itu adalah Yesus Kristus yang membuka pengertian wanita Samaria itu. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 dan 14 berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mungkin ada di antara kita sedang mengalami rasa hampa, kosong yang serupa dengan yang dialami wanita tersebut. Meskipun sudah beroleh banyak keinginan, namun tetap merasa tidak pernah puas, sehingga menginginkan lebih dan lebih lagi. Mungkin hati nurani sudah mengatakan bahwa kita sedang mencari di tempat yang salah. Hati kecil mengingatkan bahwa jika kita teruskan demikian, kita akan menjadi pribadi yang tamak alias serakah. Hanya Tuhan Yesus, Sang Penciptalah, yang bisa menolong dan memberikan kepuasan yang sejati, sehingga rasa kosong kita akan terisi. Dia sudah berjanji kepada kita semua. Dalam Mazmur, Daud yang begitu terkenal dalam Mazmur 23, yang kalimat pembukaannya tak asing lagi di telinga kita ialah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Begitu juga dalam Mazmur yang lain, pasal 34 ayat ke-9, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bila kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan dan Raja, serta Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi, maka kita tidak akan kekurangan lagi. Tidak akan dikuasai lagi oleh rasa takut, antara lain takut kekurangan, takut tidak cukup, takut kehilangan apa yang sudah dimiliki. Sadarilah bahwa rasa takut demikian malah sangat mungkin bisa mengakibatkan timbulnya keserakahan atau ketamakan dengan berbagai tindakan-tindakan yang akan mengikutinya. Dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhan tidak mengharuskan kita menjauhi harta dunia. Tuhan juga tidak melarang kita untuk mengumpulkan harta benda. Yang Tuhan inginkan adalah kita harus waspada, bijak, dan berhati-hati terhadap ketamakan atau keserakan dalam mengikapi harta benda. Keserakan muncul bukan karena kita kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, melainkan upaya kita untuk mengisi rasa kurang atau rasa kosong dalam batin yang tak pernah terisi, berhubung konsep nilai dan konsep hidup yang belum diperbaharui. Memang benar manusia membutuhkan harta benda untuk menopang kehidupan, tetapi harta benda bukanlah jaminan dan penentu bagi kebahagiaan hidup manusia. Sebaliknya, semua harta benda dunia ini rentan untuk hilang dan sirna. Rumah yang megah yang dibangun bertahun-tahun sekalipun bisa hangus, sirna, dilalap oleh si jago merah. Uang tabungan hasil kerja sekian lama bisa ludas, tak tersisa karena salah investasi atau salah kalkulasi. Segala harta dunia sifatnya adalah fana atau sementara, mudah berubah, bahkan bisa hilang, sirna tanpa kita duga. Semakin mengejar harta, semakin tak terpuaskan oleh harta. Seperti seorang yang bijak berkata, harta dunia
bagaikan minum air laut. Semakin diminum, semakin kita haus. Semakin banyak beroleh harta, semakin banyak pula keinginan kita. Sekaya apapun kita, jika hilang kesempatan masuk ke dalam surga, banyak harta pun tiada guna. Jangan sampai kita menjadi hamba dari harta benda. Jangan pula harta benda ditimbun hanya untuk diri kita semata-mata. Jika demikian, hidup kita akan menjadi sia-sia. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada pada kita. Milikilah rasa cukup dan rasa puas yang akan membuat kita mampu untuk mengucap syukur senantiasa atas semua anugerah yang ada, sehingga hidup dapat bersukacita dan berbahagia. Apalagi jika kita dapat menjadi saluran berkat dengan berbagi kepada sesama manusia. Terapkanlah falsafah hidup para senior kita dari keturunan Tionghoa yang berkata "Zhi Changle", yang artinya orang yang merasa cukup akan bersukacita dan berbahagia senantiasa. Ucapkanlah syukur untuk apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.
Ciri yang kedua dari keserakahan adalah selalu mengingini milik orang lain. Kita semua pernah dengar istilah rumput tetangga selalu lebih hijau. Yang berarti apa yang dimiliki orang lain terlihat lebih indah atau lebih menarik dari apa yang kita miliki. Seorang istri sedang menyapu halaman, tiba-tiba terlihat sepasang suami istri yang baru saja pindah dari luar kota, masuk ke rumah yang terletak di sebelah rumahnya. Melihat barang-barang yang tak kunjung habis diturunkan dari kontainer barang, timbul dalam hati pikiran sang istri, oh, sungguh keluarga ini adalah keluarga kaya ya. Lihat saja barangnya yang tak habis-habisnya diturunkan dari kontainer barang. Matanya tertuju ke sebuah layar TV lengkung yang berukuran 65 inci, diturunkan dengan sangat hati-hati dari kontainer. Tak lama kemudian berhenti sebuah mobil mewah tepat di belakang kontainer tersebut. Seorang pria yang gagah dan berparas rupawan turun dari mobil dan membukakan pintu bagi istrinya. Mereka bergandengan tangan sambil memperhatikan barang-barang yang diturunkan. Mereka tampak asik mengobrol dan bersenda gurau. Pemandangan ini membuat sang istri yang sedang menyapu halaman itu merenung akan nasib dan keadaan kehidupan yang dialaminya. Ia melihat ke dalam rumah yang mereka huni selama ini. Rumah yang telah memberikan banyak kebahagiaan bagi diri dan keluarga kecilnya. Lalu ia menatap ke rumah tetangga yang baru itu, yang meskipun ukurannya sama, tetapi dalamnya isinya pasti lebih mewah. Tak heranlah jika wanita itu tampak begitu bahagia melihat apa yang dimiliki tetangga, rumah, barang, TV, barang elektronik, dan suami yang rupawan, perhatian pula. Wah, rasa iri pun mulai timbul di hatinya. Ia mulai membanding-bandingkan apa yang dimilikinya dengan yang dimiliki tetangga itu. Dan mendapati miliknya hanya sedikit, kurang banyak, kurang mewah, kurang keren, kurang mesra, kurang. Dalam zaman modern ini, media sosial sudahlah umum bagi berbagai kalangan dan berbagai usia, mulai dari muda sampai tua pun menggunakannya. Tentu perkembangan ini jika dimanfaatkan dengan baik akan membawa banyak manfaat. Namun tidak jarang media sosial juga dipakai sebagai pameran digital atau kompetisi secara online. Banyak orang terjebak dalam membanding-bandingkan atau jadi iri hati, bahkan menghakimi ketika dia men-scroll demi scroll yang dilakukan. Melihat unggahan foto liburan keluarga milik teman, langsung berpikir, kapan ya terakhir kali aku liburan enak seperti itu? Ya, kapan aku bisa pergi seperti yang sedang dia posting itu? Dia scroll lagi ke bawah, ada foto sepupu yang berpose dengan tas mewahnya, dengan caption yang menyatakan kalau ini pemberian pasangannya. Kita langsung membanding-bandingkan, kok pasanganku tak pernah ya memberikan barang, apalagi barang mewah kepadaku. Scroll lagi ke bawah, teman yang baru saja melakukan sesi foto keluarga di sebuah studio. Langsung bisa tergoda untuk menghakimi, itu mah pamer saja, paling cuma pajangan doang, aslinya mah belum tentu seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Dengan mudah kita temukan orang yang ketika melihat orang lain punya sepeda motor, ia juga mau punya sepeda motor. Melihat orang yang punya mobil, ia juga ingin punya mobil. Atau melihat orang lain punya mobil lebih mewah dari yang dimilikinya, ia pun juga mau memiliki yang demikian. Sementara ada juga orang yang melihat istri orang lain yang tampak pandai mengatur rumah tangga dan pandai memasak, sedangkan istrinya tidak bisa apa-apa. Dia juga ingin memiliki istri yang seperti itu. Ada juga orang yang ingin kaya seperti tetangga, ingin tampil cantik bagaikan artis, ingin punya bakat dan kepandaian seperti yang dimiliki orang lain, dan lain-lain sebagainya. Ketika melihat keadaan orang lain yang lebih baik, timbul keinginan untuk bisa seperti mereka. Memang wajar jika berkeinginan, dan keinginan itu tidak selalu salah,
Karena keinginan bisa memotivasi kita untuk berusaha lebih giat untuk menjadi pribadi yang lebih sukses dan lebih baik lagi. Namun, bila tidak hati-hati, keinginan malah bisa membuat kita jatuh ke dalam hal-hal yang salah. Karena keinginan tersebut pada titik tertentu bisa berubah menjadi mengingini milik orang lain. Dan itu bisa menjadi awal dari sebuah sikap yang mengarahkan kita hingga terjerumus dalam berbagai dosa yang didasari oleh keserakahan dan iri hati. Tidak heran Tuhan memberikan hukum atau peringatan kepada kita sejak awal melalui 10 perintah Allah, dan perintah yang ke-10 itu tercatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 17 mengatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembungnya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah atau peringatan itu tidak tertuju hanya kepada orang-orang yang kurang mampu. Ditujukan jugalah kepada orang-orang yang kaya, karena orang-orang yang kaya yang sudah berkelebihan bisa saja cenderung tak pernah puas atas kekayaan yang mereka miliki dan selalu berkeinginan untuk mengejar lebih banyak lagi harta yang bisa mereka miliki. Menginginkan milik orang lain tak jauh berbeda dengan keserakahan. Serakah adalah sebuah rasa yang tidak puas yang muncul atas apa yang sudah diperoleh dan selalu ingin memperoleh lebih lagi dari sesuatu yang bukan miliknya. Bentuk mengingini milik orang lain yang mengarah kepada keserakahan atau ketamakan atau tidak pernah merasa puas, ini bisa membawa kita ke dalam dosa dalam berbagai bentuk. Belajar dari kisah Daud, raja yang sangat dihormati. Daud tidak hanya handal sebagai prajurit yang tangguh, ia juga sebagai seorang pemazmur yang disukai banyak orang. Sekalipun demikian, semua kelebihan yang dimiliki tidak serta-merta membuat dirinya memiliki rasa puas. Sekalipun Daud dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, ia memiliki banyak istri, namun dosa keserakahan, mengingini milik orang lain, dilakukannya juga tanpa terkecuali. Daud mengingini Batseba, istri dari Uria. Dengan siasat dan akal bulus, Daud berhasil mengambil Batseba. Dalam hal ini, Daud melanggar perintah Allah yang telah memperingatkan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini milik orang lain. Serangkaian pelanggaran Daud terhadap perintah Tuhan itu, semuanya itu berawal dari Daud mengingini orang lain, yaitu Batseba. Jika kita tidak mampu mengendalikan keinginan dengan baik, kita juga rentan terjerumus ke dalam serentetan dosa seperti yang Daud lakukan pada saat itu. Dosa mengingini milik orang lain termasuk salah satu dosa yang samar-samar, tidak tampak secara kasat mata karena awalnya hanya terpendam di dalam hati, menyimpulkan sesuatu yang jahat, mempengaruhi sikap perilaku dan memberi dorongan untuk melakukan yang jahat berupa perbuatan dosa yang berkonsekuensi maut. Yakobus menyatakan alurnya dengan jelas di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Para senior keturunan Tionghoa yang masih menganut kebudayaannya berkata, Rencing pucu se tun xiang, yang bisa diterjemahkan secara bebas adalah hati manusia tak terpuaskan bagaikan ular berusaha menelan gajah. Ya, suatu hari beberapa pengusaha berkumpul untuk sharing-sharing pengalaman hidup dan makan siang bersama. Terdengar dari antara mereka ada yang menasihati salah satu pengusaha yang sudah sangat diberkati Tuhan, yang sudah mengalami banyak mujizat dalam hal ekonomi oleh pertolongan Tuhan. Menurut mereka, pengusaha tersebut sudah sukses, sudah diberkati Tuhan dengan segala apa yang dimilikinya. Mereka menyarankan agar sudahlah, batalkan niat
Jangan lagi mengambil peluang baru yang beresiko tinggi karena harus berurusan dengan kasus sengketa, pembebasan lahan, dan sebagainya. Mereka menasihati pengusaha itu agar pengusaha seharusnya memiliki rasa puas dan bersyukur atas semua berkat yang sudah ada. Jangan serakah, menginginkan lebih-lebih lagi. Ngapain sih? Apalagi menginginkan milik dan hak orang lain yang bila kasusnya, sengketanya bisa dimenangkan terkait dengan pembebasan lahan, itu semua akan menjadi sesuatu yang merugikan pihak yang dikalahkan itu. Namun nasihat tinggal nasihat. Pendeta yang ikut makan juga turut memberi nasihat dan mendorong pengusaha tersebut. Peka-pekalah bro terhadap pimpinan Tuhan. Berdoa lebih serius lagi. Dan ternyata dalam prakteknya pengusaha besar itu tetap saja dengan motivasi dasar yang mendorongnya melangkah maju. Dia menerjang, berjuang, serta menangkap peluang yang penuh resiko itu. Alhasil, ia tampaknya berhasil menang, tapi ia terpaksa melakukan berbagai sepak terjang yang berakibat terhadap dirinya, keluarganya harus menanggung segala akibat-akibat yang buruk dan fatal karena dia sudah tersangkut hutang bank dalam jumlah yang begitu besar. Pada akhirnya, usahanya berikut segala asetnya pun disita. Kita dapat berasumsi dan memberi respon bahwa semua masalah dan petaka ini terjadi merupakan akibat dari karakter keserakahan yang tidak diatasi, melainkan masih terus berkuasa. Benar sekali apa yang dikatakan para senior Tionghoa tadi, hati manusia tak terpuaskan bagaikan ular berusaha menelan gajah. Memang demikianlah manusia rentan dikuasai oleh keserakahan. Tak pernah merasa puas, selalu ingin memperoleh lebih, termasuk mengingini milik orang lain untuk dikuasai, padahal banyak sekali yang sudah dia miliki. Bila tidak dapat mengendalikan diri terhadap godaan keserakahan, konsekuensi serius, akibat yang fatal, termasuk kebangkrutan, kemiskinan, kesusahan, penderitaan, akan menjadi kenyataan pahit yang sungguh sulit untuk dihindari. Mengingini milik orang lain menunjukkan kita belum bisa mensyukuri segala sesuatu dan berkat yang telah Tuhan berikan pada kita. Untuk mengendalikan diri dan mengatasi keinginan seperti ini, kita harus bisa belajar sampai mahir dan memiliki karakter yang mengerti bersyukur senantiasa kepada Tuhan dalam segala hal. Mungkin saja ada orang yang memiliki lebih banyak daripada kita, tetapi jangan sampai kita sibuk melihat apa yang dimiliki orang lain. Ibarat kita sibuk memperhatikan rumput tetangga sampai kita tidak merawat rumput kita sendiri, diterlantarkan, tidak diurus, akhirnya rumput kita semuanya pada mati. Sungguh sangat disayangkan. Apa yang Tuhan percayakan pada kita malah kita sia-siakan, tidak dirawat, tidak dijaga, tidak dikembangkan karena perhatian kita hanya tersita untuk mengingini milik orang lain. Mungkin apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini tampaknya cuma sedikit menurut hitungan kita. Namun ingatlah pesan dari penulis Amsal pasal 15 ayat 16 mengatakan lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Punya banyak harta benda tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Mudah ditemukan dalam berita yang berseliweran di media sosial atau di layar kaca terkait orang lain yang hidup dalam kemapanan dan kemewahan, rumah bak istana, harta, uang berlimpah, namun ternyata sekali terkuak apa dan siapa mereka sebenarnya, ternyata semua itu adalah fata morgana. Oleh karena itu, janganlah memupuk hati yang iri, selalu mengingini milik orang lain, agar kita tidak terbentuk sifat dan karakter serakah dan akan membahayakan kita. Belajarlah untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, sebagaimana dinasihatkan Paulus menuliskan
kepada jemaat di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bila hati kita sudah dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita tidak akan banyak menuntut lagi. Sebaliknya, hati yang melimpah dengan rasa syukur akan timbul suatu kerinduan mendorong kita untuk bisa berbagi dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Hidup kita akan menjadi berkat, tidak lagi dikuasai oleh rasa iri hati atau keserakahan, dan orang-orang di sekitar kita pun akan ikut diberkati. Hidup kita yang demikian akan menjadi sangat diperkenan oleh Tuhan. Dalam Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memfokuskan diri bukan untuk menyaingi orang lain, melainkan untuk menjadi berkat bagi mereka dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam setiap langkah memang adalah suatu proses. Tetaplah bersyukur. Apa yang terbaik bagi orang lain belum tentu terbaik bagi kita. Dan belum tentu juga kita jelas apa yang terbaik bagi hidup kita. Tapi Tuhan pasti tahu. Dan apa yang terbaik bagi hidup kita, Dia sudah pasti menyediakannya bagi kita. Jauhilah pikiran yang mengingini milik orang lain. Isilah pikiran kita dengan ucapan syukur. Tuhan menghendaki kita bisa memiliki rasa puas atas semua yang telah Tuhan berikan. Jagalah hati dengan baik. Jagalah keinginan kita agar berada pada batasan yang tepat. Kembangkanlah rasa syukur dan rasa puas. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan sampai terbesit sedikit pun niat untuk mengingini milik orang lain. Kita harus bersyukur untuk segala berkat dan kemurahan Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
Ciri yang ketiga dari keserakahan adalah menghalalkan segala cara demi menjadi nomor satu. Ambisi adalah keinginan atau hasrat atau nafsu untuk menjadi atau mencapai sesuatu seperti kekuasaan, kedudukan, posisi, pangkat, atau prestasi. Bila seseorang tidak berambisi, ia tidak memiliki harapan dan seakan hidupnya sudah berhenti. Ambisi dapat diibaratkan api. Kita hidup membutuhkan api, tetapi jika salah mengelola api, maka api itu justru akan menghanguskan kita. Ambisi yang salah dapat menghancurkan diri kita sendiri, bahkan orang lain. Dan ini tercermin dari kisah Marion Jones, atlet lari wanita yang berprestasi dari Amerika Serikat. Ia banyak meraih medali emas. Sayangnya, ia terbukti menggunakan doping jenis EPO. Ambisi untuk selalu menang mendorongnya bertindak curang sehingga ia ditinggal oleh sponsornya dan akhirnya bangkrut. Bahkan rumah ibunya pun dijual demi mencukupi kebutuhan kesehariannya. Keserakahan merupakan keinginan yang tak terpuaskan untuk memiliki lebih banyak lagi, untuk menjadi nomor satu dalam segala hal, dan untuk tidak pernah merasa cukup. Saat seseorang terperangkap dalam keserakahan, ia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, sekalipun melanggar prinsip-prinsip moral yang Tuhan berikan. Contoh-contoh keserakahan dapat kita lihat dalam dunia sekitar kita. Ada orang-orang yang selalu ingin memiliki lebih banyak harta, walaupun sudah kaya raya sampai tak habis oleh 7 turunan sekalipun. Tetapi tetap saja ia tidak merasa puas bila masih ada orang yang lebih kaya daripada dirinya. Ada yang ingin memiliki lebih banyak kekuasaan, lebih banyak prestige. Ya, ingin menjadi yang paling terkenal, yang paling terhormat, paling dikagumi, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah mereka miliki. Dan karena itu, mereka terus mengejar lebih banyak lagi, bahkan tidak peduli jika itu sudah menindas atau merugikan orang lain. Memiliki mimpi atau cita-cita bukanlah hal yang salah. Setiap orang boleh mempunyai visi dan harapan tinggi untuk masa depannya. Namun harus hati-hati dengan apa yang diharapkan itu. Ya, kisah Absalom yang terlalu berambisi untuk menjadi raja bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Absalom adalah seorang pemuda luar biasa, anak Raja Daud. Alkitab mencatat betapa rupawan penampilannya dalam 2 Samuel pasal 14 ayat 25 di seluruh Israel. Tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Bukan hanya penampilannya rupawan, ia juga berhasil mencuri hati banyak orang Israel. Ia pandai melihat peluang atau kesempatan dan memanfaatkan keadaan. Secara manusiawi, Absalom adalah sosok yang sempurna dalam segala segi, baik fisik, sikap, kemampuan, bahkan kekuatan politiknya. Namun ia tidak puas akan semuanya itu. Ia ingin menggulingkan kedudukan ayahnya demi bisa menjadi orang nomor satu, yaitu raja. Karena haus akan tahta, kuasa dan harta. Dengan menjadi raja, mendorongnya untuk secara diam-diam membangun rencana untuk kudeta terhadap Raja Daud, ayahnya. Ia pun bersekongkol dengan Ahitofel dan Gilo yang merupakan penasihat ayahnya. Setiap pagi, ia berdiri di tepi jalan menuju gerbang menyambut orang-orang yang hendak menghadap raja untuk meminta keadilan atas perkara mereka. Ia memakai kesempatan ini untuk pencitraan dan menarik simpati publik dengan cara menjelek-jelekan cara kerja istana. Ia memperalat nama Tuhan saat pergi ke Hebron untuk membayar nasar. Melalui ritual persembahan korban di Hebron, ia memanipulasi pengangkatan dirinya sebagai raja, seolah-olah ia diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Bahkan dia berencana untuk membunuh ayahnya di medan perang. Perbuatan jahat
Absalom ini sesungguhnya menjadi benih petaka bagi dirinya sendiri. Yang terjadi bukanlah kemenangan dalam peperangan, melainkan ia kalah dan mati dengan cara yang menggenaskan sekaligus memalukan. Alkitab mencatat bahwa kepalanya tersangkut pada jalinan dahan-dahan pohon terbanting dan 3 tikaman tombak Joab tepat mengenai dada Absalom, menamatkan riwayat seorang muda Absalom yang sombong dan serakah itu. Ia pun tidak dikuburkan sebagaimana layaknya anak raja. Jasadnya dilemparkan ke dalam lubang besar di hutan, hanya ditimbun batu. Bahkan tidak satu orang pun mau membuat peringatan baginya. Sungguh sangat menyedihkan. Absalom yang memiliki potensi besar dapat dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan besar, namun harus berakhir dengan gagal mengenaskan karena ambisinya yang mencelakakan itu. Kalau saja ia mengerti bersyukur atas posisi yang baik, bersyukur memiliki Raja Daud sebagai ayahnya yang sangat menyayanginya, bersyukur dikasih oleh rakyatnya dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang dimilikinya, tentu rangkaian peristiwa naas tersebut tidak akan menimpanya. Bahkan bisa jadi ia memperoleh jabatan penting kelak dalam kerajaan Israel. Namun semua itu sirna hanya karena Absalom ingin menjadi orang yang nomor 1, ingin selalu yang sampai berani melakukan banyak hal yang salah, menghalalkan segala cara yang kemudian menjadi awal dari kehancuran hidupnya. Ingatlah bahwa keberhasilan dan nilai hidup kita tidaklah ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki atau seberapa baik kita dalam hal-hal tertentu. Pemikiran yang salah seperti itu dapat membawa seseorang kepada jalan yang salah, yang tidak peduli lagi nilai-nilai moral atau spiritual, tapi hanya mau fokus kepada pencapaian materi dan pengakuan dunia. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 hingga 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kata cinta akan uang dalam terjemahan Alkitab bahasa Mandarin lebih menekankan kepada tamak atau serakah akan uang. Ya, kita harus belajar. Jangan jadi orang yang serakah. Jangan jadi orang yang tamak sampai kita menghalalkan segala cara ya untuk menjadi yang Ya, kita harus belajar untuk bisa mensyukuri atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Kita juga harus memahami kekayaan sejati tidaklah terletak pada jumlah uang atau harta yang kita miliki, tapi dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita harus belajar untuk menghargai apa yang Tuhan berikan, yang sudah kita terima dan kita miliki, serta kita mau mengerti untuk berbagi berkat-berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita belajar untuk membebaskan diri kita dari belenggu keserakahan. Marilah kita belajar juga untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan jalanilah kehidupan yang senantiasa siap berbagi berkat dengan orang lain yang membutuhkan. Marilah kita menjadi teladan dalam kasih dan berbuat bajik, bukan teladan keserakahan dan keegoisan. Haruslah kita senantiasa merasa Kristus Yesus cukup bagi kita, dan kita harus merasa puas dan senantiasa meluap dengan rasa bersyukur untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kita, dan melalui kehidupan kita nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. There's nothing
Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pewahyuan-Mu yang telah disampaikan, yaitu supaya kami jangan terjerat dalam karakter keserakahan. Tolong kami Tuhan, jangan sampai kami jatuh dalam karakter keserakahan dengan segala akibat-akibat buruk yang akan menghancurkan hidup kami, bahkan membuat kami bisa menderita susah, sengsara, merana dalam dunia yang fana ini. Tolong kami Tuhan untuk boleh merasa puas atas segala apa yang telah Tuhan berikan. Jangan lagi terus pengen lebih, banyak lebih lagi. Jangan Tuhan. Tolong kami juga Tuhan, jangan mengingini milik orang lain dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keinginan itu. Dan tolong kami juga Tuhan, jangan iri hati terhadap prestasi orang lain, dan kami menjadi serakah. Kami ingin menjadi orang yang nomor satu, menjadi yang terbaik, menjadi yang teratas, menjadi yang ternama. Melainkan kami mau Tuhan berpuas dengan apa yang telah Engkau ukurkan bagi kami masing-masing, dan kami boleh menjadi seorang yang bisa merasa puas, bersyukur, bahkan dengan segala berkat yang Tuhan telah beri, kami boleh bersedia untuk berbagi, bukan lagi merasa iri hati, cemburu dengan apa yang orang lain miliki. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang kami dengar, dan biar kami boleh sungguh-sungguh mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya saya berdoa syafaat buat Anda sekalian. Pertama, saya mendoakan Anda yang sedang mengalami kesakitan dan penderitaan akibat ambeien atau wasir yang sangat membuat Anda susah duduk, susah berbaring, susah jalan, dan seringkali mengalami pendarahan. Apapun diagnosa yang sudah dokter katakan, mungkin ambeiennya sudah menjurus kepada yang namanya fistula atau fistel. Namun apapun juga yang sedang terjadi, mari kita doa. Taruh dua tangan di dadamu, kita percaya bagi Tuhan tidak mustahil. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang menderita karena wasir, ambeien, bahkan ada yang sudah fistel atau fistula. Mari Tuhan, Kau belas kasihan-Mu turun dan kuasa-Mu dinyatakan. Sembuhkan mereka, dan tanpa operasi pun wasir atau ambeien atau fistel yang terjadi, Engkau bisa sembuhkan secara tuntas di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berjanji, bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu Tuhan, kami percaya dan kami terima kuasa Tuhan mengalir turun saat ini. Sembuhkan sakit wasir, ambeien ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya berdoa untuk Anda yang divonis sinusitis. Tumpang tanganmu di atas hidungmu, terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Kata dokter, ini sinusitis. Harus begini, harus begitu, harus mengalami tindakan ini, tindakan itu, baru sembuh. Namun kami mau percayakan mereka dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami percaya mujizat tetap bisa terjadi bagi yang percaya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai ke tumpang tangan di atas hidung mereka. Apapun ancaman sinusitis, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Sinusitisnya sembuh. Tidak akan bertambah-tambah parah atau memburuk keadaannya. Sembuh saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Haleluya, amin. Ya, Anda yang tadi pagi bangun, pundaknya sangat-sangat sakit sampai tangan tidak mampu untuk diangkat, saat ini kita berdoa, Tuhan sembuhkan pundaknya yang sedang tegang, kenceng, sakit, ngilu, nyeri, sampai tangannya tidak mampu terangkat ke atas. Saat ini aku berdoa Tuhan, mereka berani bertindak. Ayo Engkau bertindak. Angkatkan kedua tanganmu yang dari pagi tidak mampu diangkat. Dalam nama Yesus, Engkau bisa mengangkatnya.
angkat ke atas dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Pundaknya pun tidak kenceng lagi, tidak tegang-tegang lagi, dan otot-ototnya semuanya sembuh. Tidak rasa nyeri, tidak sakit lagi bagian pundak, bahkan tangannya pun mampu untuk terangkat dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan. Sembuhkan. Haleluya. Mulia bagi nama Yesus. Amin. Sakit pinggang. Anda tidak bisa bedakan. Sakit pinggang, tulang ekor, atau bagian pinggul, bagaimana sakit. Pokoknya bagian belakang merasa sakit dan nggak enak. Apakah karena keseleo, ketarik, syaraf kejepit, apapun boleh praduga yang disampaikan. Saat ini kita berdoa, kita imani Tuhan sanggup sembuhkan Anda. Taruh dua tangan di dadamu, Tuhan, bagi mereka yang sakit pinggang, nyeri, sakit bagian pinggang, pinggul, tulang ekor, apapun yang menyebabkannya saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan sembuhkan. Sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Jadi sembuh. Amin. Saya mau berdoa bagi Anda yang setelah mendengar apa yang dibagikan dari tadi, Anda menyadari keadaan Anda saat ini sedang bergumul dengan kesulitan ekonomi. Sangat besar kaitannya dengan keserakahan yang tanpa disadari telah Anda lakukan selama ini. Bertobat di hadapan Tuhan. Minta ampun. Mohon belas kasihan kemurahan Tuhan dinyatakan. Sehingga Tuhan bukakan jalan yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi dia. Ya, secara manusia engkau akan makin terjerat, hidup dalam gali lubang, tutup lubang, hutang menumpuk, sulit dilunasi. Sekali turun tangan, yang tak mungkin pun jadi mungkin. Apa caranya? Bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Namun kita percaya Tuhan bisa sanggup membebaskan engkau dari kemelut keuangan, dan ada jalan keluar yang baru, jalan keluar hidup yang tak terduga olehmu. Taruh dua tanganmu, sungguh hati berdoa, Tuhan belas kasihan-Mu turun, karena keserakan, tidak mengerti kalkulasi, tidak mengerti bagaimana menata mengelola keuangan dengan baik. Malah sebaliknya, dengan berani-berani berinvestasi ini, berinvestasi itu, bahkan tidak mengerti bagaimana memprioritaskan Tuhan dan berdoa dengan sungguh. Sudah fatal saat ini hidup dalam keadaan gali lubang, tutup lubang, bayar hutang, timbulkan hutang yang baru, pinjam kanan, bayar ke kiri. Itu dia hidup dalam gali lubang, tutup lubang. Kasihannya Tuhan, sekali dia sadar, dia mau bertobat dan berubah. Tuhan kasih karunia-Mu, anugerah belas kasihan-Mu turun, sehingga dia boleh diberikan pencerahan, pengertian. Bahkan Tuhan nyatakan mujizat secara ekonomi. Dia boleh mengalami Tuhan yang namanya debt-free anointing. Suatu urapan yang membuat dia bebas dari hutang. Bahkan Tuhan bisa menolong dia boleh mengalami yang namanya prosperity anointing. Urapan kemakmuran yang membuat apa saja yang diperbuatnya boleh berhasil. Dan dia boleh mengalami apa yang dinamakan dengan financial freedom. Kemerdekaan dalam finansial. Dan dia boleh bebas dari hutang. Bisa kelola uang dengan baik. Bahkan bisa diberkati sedemikian rupa. Dan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan memuliakan nama-Mu. Tuhan belas kasihan-Mu turun. Kuasa-Mu turun. Sekali dia serius. Dia mau berubah. Tuhan pimpin masa depannya. Mujizat ekonomi terjadi. Bagaimana caranya? Kapan waktunya? Kami tidak tahu. Tapi kami percaya
Bagi manusia tak mungkin, bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Dan Kau berjanji, bagimu tidak ada yang mustahil, bagimu tidak ada yang sukar. Tuhan turun tangan, jalan tertutup pun terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin. Sekarang bawa semua pergumulan, masalah, sakit, penyakit, kerinduan, ataupun segala problem yang sedang kau hadapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Taruh doa tanganmu di saudaramu sambil engkau utarakan pada Tuhan. Mohon Tuhan buka jalan. Tuhan, kami percaya Engkau melihat ke dalam lubuk hati kami yang terdalam. Engkau tahu dan Engkau kenal siapa kami dan bagaimana keadaan kami. Karena itu Tuhan, hamba-Mu bersama dengan mereka yang sedang membawa semua pergumulan, masalah, problem, dan juga sakit penyakit, baik pada diri mereka atau keluarganya. Tuhan, mereka datang padamu, mohon belas kasihan-Mu. Kerinduan-kerinduan pun Tuhan Kau genapi satu persatu. Bagimu tidak ada mustahil. Kami percaya Tuhan, janji-Mu Engkau genapi. Kami yang percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami percaya, kami yang sudah percaya dengan sungguh hati, kami terima jalan baru, jalan hidup yang Tuhan sediakan bagi kami, yang tak terduga oleh pikiran kami. Dalam nama Yesus, kami terima jalan keluar yang terbuka, pintu yang terbuka, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita doa untuk penutup program hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini, bagaimana Kau memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dari program episode ke-144 All by Grace ini. Kami naikkan syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, dan Engkau curahkan damai sejahtera-Mu, berkat-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu atas kami sekalian. Mari umat Tuhan, bukakan hatimu, tadakan tanganmu, terimalah berkat yang Tuhan curahkan di dalam nama Yesus Kristus. Damai sejahtera yang abadi, yang luar biasa, yang tak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, dapat Engkau rasakan sebagai berkat bagimu. Kasih setia Allah Bapa akan melingkupi hidupmu, dan kuasa Roh Kudus yang akan mengingatkan engkau akan apa janji Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, yang akan mengarahkan hidupmu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu akan menjadi berkat bagi engkau, mengawali kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya dan terima berkat ini, kami ucapkan sama-sama amin. Haleluya. Dengan demikian kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di episode yang ke-145 Jumat mendatang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, Tuhan berkati. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku,
sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Oh, by grace.